Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Nur Ramadan. Saya adalah owner dari channel Pondok Ilmu. Hari ini kita akan belajar ya tentang lingkaran untuk SMP sederajat kelas 8. Manfaat setelah teman-teman menonton video ini di layar kaca teman-teman adalah yang pertama, memahami konsep dari lingkaran. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur dari lingkaran. Dan yang ketiga, mampu menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke tepinya sama. Ini dari ya. Ada salah ketik di sini. Maksudnya adalah lingkaran itu terdiri dari kurva yang tertutup. Nah, untuk kurva yang terbuka seperti apa? Nah, ini namanya kurva terbuka. Kurva terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini masih ada ujung-ujungnya belum disatukan. Sementara untuk kurva tertutup, ujung-ujungnya telah disatukan sehingga menjadi sebuah lingkaran seperti ini. Oke. Nah, ini yang dinamakan kurva tertutup sehingga menjadi sebuah lingkaran. Ini namanya adalah kurva tertutup. Kurva tertutup. Nah, semisal titik pusat lingkaran ini saya beri nama titik O. Di sini saya beri nama A. Dan di sini saya beri nama B. Sini ya. Oke. O ini dinamakan titik pusat. O ini namanya adalah titik pusat. Titik pusat. Sedangkan jarak dari A ke O ini dan O ke B ini adalah sama. Nah, jarak dari AO ini sama dengan jarak dari OB atau BO. BO. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat dari lingkaran. Ada 7 ya. Nah, ini. Oh, maaf. Menurut saya unsur-unsur dari lingkaran ada 7 unsur yang akan teman-teman ketahui ke depannya. Yang pertama adalah jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Misal di sini saya memiliki sebuah titik pusat di sini, saya beri nama O. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ini ke titik yang berada di tepi lingkaran. Mau di titik mana saja ya, pokoknya yang berada di tepi lingkaran. Kita misalkan di sini saya beri nama sini O, ini saya beri nama C gitu ya. Nah, titik OC ini dinamakan jari-jari. Dinamakan jari-jari. Jari ya. Oke. Kemudian setelah kita mengenal jari-jari, kita akan mengenal diameter. Apa sih diameter itu? Yaitu garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Maksudnya apa? Jika kita memilih suatu titik, misal titik C ini ya, titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain, dan di sini ada titik D.
dan melewati titik pusat. Titik C ini kita garis tarik lurus, seret, sampai ke titik D. Nah, dari titik D ke titik C ini, sini ya, ini dinamakan diameter. Itu dinamakan diameter. Oke, sementara untuk titik D ke O, yang ini juga dinamakan jari-jari. Maka kesimpulannya apa? Diameter ini juga sama dengan 2 kali jari-jari, ya kan? Ini jari-jari 1, jari-jari 2. Jika digabungkan akan menjadi 2 diameter. Berarti sini 2 kali jari-jari. Dan jari-jari pun sama. Jari-jari ini dinamakan yaitu setengah dari diameter. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur yang ketiga. Nah, di sini ada busur, yaitu garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Nah, untuk busur ini ada 2, busur mayor dan busur minor. Nah, teman-teman kita lihat, jika di sini saya beri nama A, titik A, dan ini titik B, titik B. Nah, untuk garis yang berwarna biru ini, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini tuh dinamakan dengan busur mayor, karena busur ini lebih dari setengah lingkaran. Lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan yang berwarna merah di sini, yang ada di bawah ini, dinamakan busur minor. Sini ya, tepinya yang berada tepi-tepinya ini. Nah, untuk di dalam ini, garis yang menghubungkan A ke B ini dinamakan garis apa gitu ya? Ini dinamakan tali busur. Ini dinamakan tali busur. Ini adalah namanya tali busur. Nah, tali busur ini adalah garis yang menghubungkan kedua ujung busur. Nah, di sini itu ya, yang ini busur mayor. Nah, busur mayor kan seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Nah, garis yang kita tarik itu namanya tali busur. Bisa diterima ya. Oke, unsur-unsur lingkaran yang ketiga dan 4 selesai. Kemudian unsur-unsur lingkaran yang kelima, apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, apa yang namanya busur dan apa namanya tali busur. Misalnya kita kasih nama AB ya, di sini. Nah, dari A ke B, apabila lewat dari bawah sini, saya kasih warna yang lain. Nah, apabila kita lewat sini, nah, berada tepi lingkaran, itu namanya tadi apa? Busur. Benar sekali. Ini namanya busur. Nah, kemudian untuk dari A ke B, kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini namanya tali busur. Yang itu namanya tali busur. Nah, ketika kita memiliki suatu titik pusat O, di pusat lingkaran di sini O. Nah, kita hubungkan titik pusat lingkaran ini, titik O ini, ke tali busur secara garis lurus. Nah, inilah yang dinamakan dengan apotema. Nah, yang biru ini namanya apotema. Oke, bisa dipahami ya. Jadi apotema itu adalah suatu garis yang menghubungkan titik pusat O ini ke tali busur AB. Oke, jadi pahami ya. Kita akan melanjutkan ke unsur-unsur lingkaran yang keenam, yaitu juring. Nah, oke, ada 2 lingkaran di sini.
Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, kenapa dua buah jari-jari? Di sini, apabila kita ada titik pusat O di sini, ya, misal ini adalah ini P, titik P dan ini titik Q, P dan ini titik Q ya. Nah, titik P dan Q ini merupakan suatu jari-jari. Ini jari-jari PO, ini jari-jari ya, saya simbolkan dengan R. Misal jari-jari itu simbolkan dengan R. Nah, PO dan OQ ini merupakan jari-jari. Nah, daerah yang berada di dalam jari-jari ini, luas ini, nah, ini yang dinamakan dengan juring. Ini ya, saya makan ini ya, ini dinamakan dengan juring. Oke, nah, terus yang ini apa? Kok daerahnya kok berbeda gitu ya? Nah, ini juga namanya juring. Ini juga namanya juring. Tapi tipenya berbeda. Tipe ya. Mungkin kita bisa juluki tipe gitu. Untuk tipe yang pertama seperti ini, itu dinamakan juring minor. Dan untuk yang satunya, yang kebalik seperti ini dinamakan juring mayor. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke unsur-unsur lingkaran yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tembereng. Wah, hampir sama ya tadi ya, hampir sama. Ada yang sedikit dan ada yang besar gitu ya. Nah, untuk tembereng ini definisinya adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Oke, seperti teman-teman ketahui di sini, kita memiliki sebuah tali busur di sini ya, yaitu garis yang menghubungkan antara kedua busur. Itu dinamakan tali busur yang tadi ya. Yang ketiga kalau nggak salah, lingkaran yang ketiga itu namanya busur, yang keempat itu tali busur ya. Nah itu. Nah, luas yang berada di bawah ini ya, yang diarsir seperti ini, yang diarsir ini ya, ini dinamakan tembereng. Sama seperti juring tadi, ada dua tipe versi tembereng. Ini versi kecil, versi besar ya, atau yang bisa dinamakan dengan tembereng minor dan yang satunya adalah tembereng mayor. Tembereng mayor. Oke, sini ini dinamakan dengan tembereng mayor. Itu ya. Oke. Sangat mudah sekali untuk memahami unsur-unsur dari lingkaran. Oke, kita masuk ke latihan soal. Wah, ada soal nih. Yuk kita selesaikan sama-sama. Sebelum itu, mari teman-teman skip dulu videonya. Skip dulu latihan. Coba jawabannya ditulis melalui kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Oke, titik O merupakan apa? Titik O dinamakan apa? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, mari kita cek jawaban teman-teman sekalian yang ada di kolom komentar. Oke, titik O merupakan titik apa ya? Nah, titik O ini merupakan titik pusat. Titik pusat. Oke, hal pertama. Soal yang kedua, garis OA itu dinamakan apa? Yap, benar, jari-jari. Jari. Kemudian, garis AC dinamakan garis apa? Yap, diameter. Benar sekali. Diameter. Kemudian, garis AB. Nah, garis AB yang di sini. Garis AB ini yang dimaksud dari soal. Nah, garis AB ini dinamakan dengan
busur. Busur, garis CB. Wah, ada garis CB nih. Nah, garis CB mungkin yang dimaksud adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Ini dinamakan dengan tali busur. Tali busur. Oke, garis OD. Mana garis OD? Yang di sini. Garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Nah, yang tadi ya dinamakan apa? Apotema. Kemudian sini luas berwarna hijau dinamakan. Nah, luas yang ini ya. Ini dinamakan dengan apa? Ayo. Juring. Ini namanya dengan juring. Ada dua tadi ya, juring mayor atau juring minor. Nah, ini salah satu yang juring minor. Juring minor. Atau biasanya kalau di sekolah itu langsung aja ditulis itu juring saja, nggak apa-apa. Oke. Untuk yang terakhir, luas warna kuning ini dinamakan apa? Dinamakan tembereng. Oke. Tembereng atau tembereng minor gitu ya. Tembereng minor. Oke. Seperti ini jawabannya. Semoga teman-teman menulis di kolom komentar dengan jawaban yang benar semua. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya Pak Yudin Ramadan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.